Sahabat tani, gulma merupakan salah satu organisme pengganggu tanaman yang pastinya keberadaannya itu berpengaruh besar pada tanaman kita, betul nggak kira-kira? Keberadaan gulma di sini dapat menjadi pesaing terutama dalam hal unsur hara, kemudian air, udara, hingga ruang hidup ya sahabat tani pada tanaman kita. Maka tentunya diperlukan zat pengendalinya yang kita sebut dengan herbisida. Istilah herbisida pastinya sudah nggak asing lagi kan oleh Anda? Tetapi ada hal-hal yang pastinya sangat-sangat penting untuk kita ketahui bersama, terutama soal ketepatan dalam penggunaan dari herbisida itu sendiri. Jadi bersama saya Rizal Yansa dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan akan membahas 3 tepat dalam penggunaan herbisida. Jadi tonton sampai habis, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. BIM! Saya doakan buat sahabat tani yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi. Amin. Sahabat tani, keberadaan organisme pengganggu tanaman atau OPT memang sering banget kita temui dalam kegiatan usaha tani kita, benar nggak kira-kira? Selain hama dan penyakit, tumbuhan pengganggu yang kita kenal dengan yang namanya gulma itu juga sangat meresahkan keberadaannya, benar nggak kira-kira? Keberadaan gulma ini selain menjadi pesaing dalam hal hara atau makanan ya sahabat tani, juga bersaing dalam hal pengambilan air, kemudian udara, hingga ini yang paling parah ya sahabat tani, yaitu berpotensi menjadi tempat hidup bagi hama dan penyakit yang pastinya bakal 2 kali bikin kita tambah pusing ya sahabat tani, benar nggak kira-kira? Kita aja nih misal ada makanan 1 piring ya sahabat tani, tetapi harus kita bagi buat 2 orang, apalagi 3 orang, kira-kira apa yang bakal terjadi? Pasti bakalan lapar kan? Dan kalau terus-terusan mengalami kelaparan ya berujung pada tubuh jadi kurus, bener nggak kira-kira? Untuk itulah yang namanya gulma itu mesti kita kendalikan. Istilah herbisida pastinya sudah sangat-sangat populer di kalangan kita. Karena zat ini pastinya sudah sering banget kita pakai, yaitu buat mengendalikan gulma atau tumbuhan yang keberadaannya itu tidak kita inginkan. Maka, biar kedepannya aplikasi makin mantap lagi, saya bakal kenalkan 3 tepat dalam pengaplikasian herbisida. Dan kita mulai dari yang paling pertama, yaitu tepat jenis dan sasaran. Tepat jenis dan sasaran di sini merupakan hal yang paling mendasar dan paling penting biar sahabat tani dalam penggunaannya tidak mengalami kekeliruan. Jadi mari kita bahas ya sahabat tani. Tepat jenis dan sasaran itu kita bagi menjadi beberapa bagian. Dan yang pertama, herbisida berdasarkan waktu pertumbuhan dari gulma itu sendiri yang dibagi menjadi 2 ya sahabat tani. Pertama adalah herbisida pratumbuh. Ada kata pranya ya sahabat tani, artinya sebelum. Maka pratumbuh di sini artinya sebelum tumbuh, benar nggak kira-kira? Herbisida yang masuk kategori pratumbuh ini cara pengaplikasiannya pada tanah sebelum gulma atau tumbuhan pengganggu itu tumbuh, bersemi hingga indah di dalam hati, ya nggak kira-kira? Nggak bercanda. Dan karena pengaplikasiannya pada tanah pertanian kita, maka dia tuh bersifat sistemik. Dan itu berarti ketika kita semprotkan pada tanah pertanian kita, maka tanahlah sebagai media penghantar dari herbisida tersebut, sehingga benih-benih calon gulma itu tidak bisa tumbuh ya sahabat tani pada lahan pertanian kita. Kedua adalah herbisida pasca tumbuh. Ada kata pasca ya sahabat tani di sini yang artinya adalah setelah. Maka pasca tumbuh artinya adalah setelah tumbuh. Herbisida pasca tumbuh ini banyak juga yang mengatakan purna tumbuh, tetapi kalau saya itu kata purna tumbuh itu sebenarnya kurang setuju. Karena kata purna itu kalau dalam pekerjaan biasanya orang-orang yang sudah pensiun nih sahabat tani, maka saya tuh lebih setuju istilahnya adalah herbisida pasca tumbuh aja, bukan purna tumbuh. Dan pastinya Anda sudah tahu kan gimana caranya pengaplikasiannya, yaitu harus kena pada tumbuhan itu sendiri ya sahabat tani, atau terkontak pada gulma itu sendiri, benar nggak kira-kira? Nah, jadi itu ya sahabat tani, pembagian herbisida berdasarkan pertumbuhan dari gulma. Maka jangan salah ya sahabat tani, beli yang pasca tumbuh sebelum ada gulmanya, ya pastinya akan berakhir dengan kekecewaan, benar nggak kira-kira? Maka sebelum beli herbisida itu pastikan Anda baca dulu pada kemasannya, masuk pratumbuh kah atau masuk pasca tumbuh, biar aplikasinya itu sesuai ya sahabat tani, oke? Selanjutnya herbisida berdasarkan cara kerja.
Berdasarkan cara kerjanya, herbisida dibagi menjadi dua ya sahabat tani, yaitu pertama herbisida kontak dan yang kedua adalah sistemik. Pengertian dari kontak dan sistemik sebenarnya udah saya bahas pada video yang ini ya sahabat tani, dan ini juga. Tetapi bagi yang baru gabung, saya jelaskan sedikit ya sahabat tani. Kontak artinya kena, bener nggak? Maka herbisida kontak berarti bekerja hanya pada bagian yang kena ya sahabat tani. Misal nih kena pada bagian atas tumbuhan atau gulma itu, ya artinya cuma bagian atas yang game over, bener nggak kira-kira? Sedangkan yang bagian bawah itu pastinya nggak, bener nggak kira-kira? Begitu juga sebaliknya. Nah, itu yang dimaksud dengan herbisida kontak. Sekarang yang kedua adalah herbisida sistemik. Yang dimaksud dengan sistemik artinya ketika ada bagian yang kena, anggaplah bagian daun ya sahabat tani yang kena, maka zat atau bahan aktif dari herbisida ini akan dipindahkan atau ditranslokasikan kepada bagian lain sehingga keseluruhan dari gulma itu akan mati, bener nggak kira-kira? Soal kecepatan reaksi ya pasti yang kontak bakalan menang. Maka sesuaikan ya sahabat tani dengan tujuan dari aplikasi penyemprotan herbisida Anda. Maka saya tuh mau ingatkan lagi, sebelum beli ketahui dulu herbisidanya tuh masuk dalam kategori kontak kah atau sistemik kah. Dan pastinya tiap produsen dari herbisida itu pasti udah mencantumkan informasi pada kemasan dari herbisida itu sendiri ya sahabat tani. Dan setelah ini kita akan bahas herbisida berdasarkan tingkat selektivitas atau kemampuan pengendalian. Tetapi kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Silakan. Selanjutnya, herbisida berdasarkan selektivitas atau kemampuan dari pengendaliannya. Berdasarkan selektivitas kemampuan pengendalian herbisida itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah herbisida selektif dan yang kedua adalah herbisida luas atau tidak selektif. Herbisida selektif bekerja hanya sebatas pada gulma-gulma tertentu saja, sehingga jenis herbisida selektif itu cocok diaplikasikan untuk pengendalian gulma pada saat sudah ada tanamannya. Sedangkan herbisida luas atau non-selektif adalah herbisida yang tidak memiliki selektivitas. Artinya ketika dia kena tumbuhan apapun, termasuk tanaman kita ya sahabat tani, maka herbisida ini dapat secara langsung meracuni. Sehingga jenis herbisida ini itu lebih cocok diaplikasikan pada saat sebelum ada tanamannya. Dan tidak dianjurkan untuk pengendalian gulma di sela-sela tanaman kita, oke? Nah, makanya ya sahabat tani, saya di sini menganjurkan Anda sebelum beli herbisida itu cek dulu pada kemasan dari herbisida itu apakah masuk dalam kategori selektif atau tidak. Karena setiap produsen, terutama produsen herbisida selektif, itu pasti mencantumkan informasi selektivitas yang ada pada herbisida itu sendiri. Dan sesuaikan juga untuk tanaman apa aplikasinya. Karena biasanya setiap herbisida selektif juga diinformasikan selektif khusus pengendalian gulma tanaman padi kah misalnya, atau tanaman jagung kah, atau tanaman yang lain-lain ya sahabat tani. Dan melalui kesempatan ini saya tuh kepengen sahabat tani untuk luangkan waktu sejenak buat cek sendiri ke lapangan atau ke toko pertanian tentang kemasan herbisidanya. Luangkan waktu sebentar ya sahabat tani, misalnya siang-siang kah ke toko pertanian sambil baca-baca tentang herbisida ini, apakah dia termasuk kategori pratumbuh kah atau pasca tumbuh, apakah termasuk kontak atau sistemik misalnya, ataukah termasuk selektif atau enggak ya sahabat tani. Silahkan dibaca ya sahabat tani. Dan di video ini saya tuh sengaja nggak menginformasikan dulu soal bahan aktif apalagi merek ya sahabat tani. Dan ketika Anda tanya saya, merek ini misalnya gimana atau masuk apa, ya silahkan ya sahabat tani baca pada kemasan dari herbisida itu termasuk kategori apa ya sahabat tani. Karena semua informasi itu pasti sudah ada pada kemasan dari herbisida Anda, oke? Dan juga jangan dulu ya sahabat tani bahas soal bagaimana pencampuran dari herbisida. Misal, Pak, yang kontak sama sistemik kalau digabung gimana gitu loh, bagus apa enggak kalau dicampur sama ini. Maka saya mohon dengan sangat ya sahabat tani, apa-apa itu jangan kepikiran untuk campur-mencampur duluan. Karena campur-mencampur itu sudah saya bahas ya sahabat tani pada video yang ini, bahwa itu bisa berpotensi menaikkan residu, bahkan berpotensi meningkatkan resistensi suatu organisme pengganggu tanaman atau OPT ya sahabat tani, termasuk gulma pengganggu tanaman pertanian kita juga. Selanjutnya yang kedua adalah tepat mutu dan dosis. Tepat mutu dan dosis di sini artinya kita memilih herbisida dengan mutu yang tinggi ya sahabat tani dan dosis yang tepat.
Untuk mengetahui mutu suatu herbisida itu coba dengarkan apa kata orang-orang atau testimoni orang-orang ya sahabat tani terkait dengan herbisida itu. Bagus apa enggak ya sahabat tani? Atau saran saya juga tanya kepada PPL-nya. Biar dibantu ya sahabat tani untuk memilih herbisida yang terbaik. Dan jangan tanya kepada penjual. Ya kalau tanya kepada penjual ya apa-apa semuanya pasti bagus. Bener nggak kira-kira? Apalagi tanyanya kepada salesnya. Ya pasti dah produk itu yang paling bagus ya nggak sahabat tani? Oh no! Jadi tanyanya tuh ke PPL ya sahabat tani atau ke petani yang sudah pernah mengaplikasikan. Kalau ternyata memang bagus dan efektif dan direkomendasikan oleh sesamanya, ya sudah ya sahabat tani, silakan Anda beli yang itu ya sahabat tani. Dan lagi nih sahabat tani soal gulma itu memang soal spesifik lokasi, maka saran saya bertanya kepada lingkungan Anda saja ya sahabat tani. Karena bisa saja ya sahabat tani efektif pada daerah tertentu tetapi kurang efektif pada daerah yang lain ya sahabat tani. Karena beda lingkungan, beda ekosistem ya sahabat tani, maka beda pula kemampuan tumbuh dari gulma itu sendiri. Maka sebaiknya informasi merek atau bahan aktif dari suatu herbisida bertanyalah kepada orang-orang sekitar Anda atau lingkungan Anda ya sahabat tani. Dan selain tepat mutu, dosis juga memegang peranan penting ya sahabat tani. Dan soal dosis dari herbisida, maka jangan melebihi dari dosis yang dianjurkan. Kalau kita ngasihnya berlebih, ya mati sih mati sahabat tani. Tetapi saya yakin deh seandainya ada di antara gulma itu yang ternyata mampu pulih kembali dari keadaan pasca penyemprotan dari herbisida dan dia itu kemudian berbuah hingga menghasilkan biji-biji, maka biji-biji gulma itu yang ketika tumbuh maka akan memiliki kemampuan ya sahabat tani seperti orang tuanya, dan pastinya gulma tersebut akan menjadi resisten atau kebal dan pastinya bakal jadi masalah buat kita nantinya ya sahabat tani. Makanya untuk dosis sebaiknya seminimal mungkin aja dan ikuti saja panduan pada kemasan dari herbisida tersebut dan jangan kepikiran untuk campur-mencampur ya sahabat tani, karena kalau jadi residu dan masuk ke dalam tanah maka tanah bakalan rusak dan pastinya bakal berdampak buruk dan jadi masalah bagi tanaman pertanian kita. Oke, kita bahas tepat yang ketiga ya sahabat tani. Selanjutnya tepat waktu dan tepat cara aplikasi. Perlu sahabat tani tahu bahwa yang namanya tumbuhan setiap harinya pasti melakukan yang namanya fotosintesis. Dan fotosintesis itu dimulai dari membukanya stomata tanaman atau tumbuhan. Pada proses pembukaan stomata inilah tanaman atau tumbuhan akan menyerap partikel air yang ada pada stomata. Entah itu pupuk foliar yang bakalan jadi nutrisi baginya atau herbisida yang bakalan berefek racun baginya ya sahabat tani. Maka terkhusus untuk aplikasi herbisida terutama herbisida sistemik itu paling bagus diberikan pada saat pembukaan stomata tanaman. Dan sudah saya jelaskan pada video yang ini ya sahabat tani bahwa berdasarkan jurnal penelitian waktu pembukaan stomata itu dimulai dari pagi hari hingga maksimal sore hari. Ya artinya ya sahabat tani kalau Anda mau nyemprot herbisida di senja hari kah, apalagi misalnya malam ya nggak bakal efektif ya sahabat tani, kecuali memang itu herbisida kontak. Ya kalau yang namanya kontak itu ya sahabat tani yang penting kontak, yang penting kesentuh aja ya sahabat tani, maka langsung game over bagian yang kena. Tetapi kalau mau lebih praktis lagi, lebih cepat kerjanya ya sahabat tani atau aplikasinya, maka gunakanlah yang namanya booster sprayer yang seperti ini ya sahabat tani. Biar kerja Anda itu lebih cepat dan daya semprotnya itu lebih besar, serta potensi kontak pada gulmanya juga semakin tinggi. Jadi semakin besar pula kemungkinan terkendalinya gulma tersebut dan pastinya ini bakalan menghemat waktu dan kerja Anda ya sahabat tani. Tetapi jangan sampai salah juga, jangan mentang-mentang dengan booster sprayer ini bisa cepat kerja Anda tuh lupa melihat herbisida yang dipakai itu sudah betul apa belum. Jangan sampai ya sahabat tani ketika Anda mau aplikasi pada gulma di sekitaran tanaman Anda justru yang dipakai adalah herbisida non selektif, misalnya Gramoxone ya sahabat tani, ya pasti bakalan wassalam tanaman Anda, bener nggak kira-kira? Maka kembali lagi ya sahabat tani kepada kehati-hatian kita adalah kunci dari keberhasilan dalam pengendalian organisme pengganggu tanaman yang satu ini ya sahabat tani, yaitu gulma, biar hasilnya itu optimal dan tanaman Anda pun dapat tumbuh dengan lebih baik gitu ya sahabat tani. Nah itu dulu ya sahabat tani materi penyuluhan kita kali ini, dan jika Anda merasa video ini bermanfaat dan Anda menyukai video yang disajikan dari channel penyuluh pertanian lapangan ini, silakan Anda klik tombol jempolnya ya sahabat tani, dan jika Anda merasa video ini layak untuk diketahui orang lain maka silakan bagikan juga ya sahabat tani biar makin banyak petani-petani lain yang dapat ilmunya. Oke?
Dan di bawah sini ya sahabat tani ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi. Nonton ya sahabat tani. Terima kasih, saya Rizali Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.